wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di Zoom Meeting Imolen. Hari ini materi sangat menarik teman-teman. Selamat datang yang sudah berpartisipasi. Jurus pujian dalam waktu 15 detik. Ini sangat menarik sekali. Ini ada salah satu strategi yang harus kita bisa mainkan di lapangan di bisnis jaringan. Materi ini akan disampaikan oleh salah satu top leader kita dari Jakarta, Ibu Sasha Adisa Hutami. Silakan Ibu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang Imopreneur semuanya. Salam sehat, salam cantik, salam sukses, salam satu komando semuanya ya. Semoga siang ini dalam lindungan Allah masih diberikan kesehatan, masih diberikan umur barokah, masih diberikan rezeki melimpah ya semuanya ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, sebelumnya saya mau ngucapin terima kasih kepada Pak Syam, Pak Bos Rudi yang mengizinkan saya siang ini untuk mengisi acara training online. Yang sebenarnya saya malu banget ya untuk berbicara di depan orang, tapi kali ini saya akan coba untuk menjelaskan salah satu jurus yang kita akan praktekkan di bisnis Imogen ini ya. Seperti itu. Dan di sini salah satu jurusnya yaitu adalah jurus pujian 15 detik. Oke, di sini pasti banyak ya Imopreneur semuanya yang suka akan pujian atau penghargaan. Itu nggak dipungkiri, semua orang pasti suka dipuji, bener nggak? Kayak gitu ya. Dimana-mana orang pas gitu. Jadi kita butuh komunikasi dan hubungan yang baik. Salah satunya adalah dengan pujian, seperti itu. Dan di sini kalau seseorang menerima pujian, dia seolah-olah akan mendapatkan energi yang sangat positif dan bisa membangun seseorang untuk move, untuk memotivasi dirinya sendiri untuk tetap up, seperti itu. Dan di sini pujian ini juga hubungan baik sesama, antar sesama ya. Apalagi kita sekarang bisnisnya berbisnis online seperti itu. Jadi banyak bertemu dengan orang-orang di dunia maya. Jadi kita harus bisa punya. Salah satunya dalam masalah di sini adalah pujian ya. Biasanya ya di sini bagaimana sih cara memuji? Kebanyakan orang kalau memuji itu biasanya hanya beberapa detik ya, 2 detik atau misalkan 3 detik atau misalkan 5 detik seperti itu. Ternyata setelah saya pelajari semalaman tentang jurus pujian 15 detik ini, menurut ilmuwan ajaran Braham itu bahwa memuji seseorang itu kita harus minimal 15 detik. Karena apa? Kalau kita memuji hanya 2 detik, 3 detik, 4 detik ataupun 5 detik, itu seolah-olah kita memuji seseorang itu dengan tidak tulus. Seperti itu. Jadi kita sebenarnya memuji seorang itu kita mau mendapatkan feedback. Feedback balik ke kita itu adalah hubungan yang baik antar sesama. Seperti itu. Dan di sini contoh pujian yang enggak spesifik ya. Contoh kita memuji Mbak Fitri orang yang sangat mengagumkan ya. Hanya 2 detik. Mengagumkan tanda kutip ya. Mbak Fitri paling cuman hanya like atau ngucapin terima kasih, seolah-olah kita memberi pujian ke dia itu tidak tulus seperti itu. Tapi ternyata pujian itu harus spesifik, harus terperinci. Pujian itu harus spesifik, terperinci dan minimal 15 detik. Seperti itu. Nah, seperti itu ya. Jadi di sini sebentar zoomnya. Oke. Tadi sorry mati. Nah, di sini contohnya ya. Kalau nggak spesifik itu seperti Mbak Fitri orang yang mengagumkan. Contohnya seperti itu. Nah, ini seolah-olah kita memuji Mbak Fitri ini secara tidak tulus ya, secara tidak langsung. Tapi kalau kita memuji seorang itu harus spesifik, terperinci dan minimal 15 detik. Nah, cara memujinya seperti apa? Contoh, Mbak Fitri mampu menyelesaikan soal sulit ini selama 10 menit. Seperti itu. Padahal soal ini sangat-sangat
sulit, tapi Mbak Fitri bisa menyelesaikan soal tersebut dan saya sangat mengagumi Mbak Fitri. Nah, jadi terperinci, spesifik, minimal 15 detik. Jadi ada feedback dari Mbak Fitrinya juga. Oh, saya dipuji seperti ini. Ada istilahnya energi yang positif yang masuk ke dalam Mbak Fitri tersebut. Nah, biasanya di sini kalau pujian itu kita biasanya memuji antara perilaku, penampilan, dan kepemilikan. Contohnya, kalau memuji dengan perilaku ya, contohnya kayak tadi, Mbak Fitri orang yang berdisiplin tinggi. Kalau berdisiplin tinggi doang berarti kita hanya memuji dia 2 detik, 3 detik, atau 4 detik. Nah, tidak ada tidak ada feedback atau seolah-olah kita memuji dia untuk ketulusan seperti itu. Jadi harus spesifik. Contohnya, Mbak Fitri orang yang berdisiplin tinggi ya. Mbak Fitri setiap hari mengadakan training untuk member-membernya. Mbak Fitri selalu menyiapkan materi, motivasi yang akan di-share ke grup member-membernya. Dan member-membernya menduplikasi apa yang Mbak Fitri lakukan. Sehingga tidak dipungkiri bahwa Mbak Fitri adalah seseorang yang sangat berdisiplin tinggi. Seperti itu. Jadi kita harus minimal 15 detik memuji seseorang. Seperti itu. Jangan cuma 2 detik. Dan yang keduanya kita contoh memuji tentang penampilan ya, karena kita di sini berbisnis Imogen ini berbisnis herbal, kesehatan dan kecantikan. Yang dimana kalau penampilan pasti jatuhnya kemana? Ke wajah atau ke body. Seperti itu. Contoh misalkan kita ngelihat fotonya Mbak Fitri ya. Kita ngelihat fotonya Mbak Fitri. Wow, kita bilang saya senang deh melihat bodinya Mbak Fitri. Saya senang deh melihat bodinya Mbak Fitri. Kalau hanya tiketnya Mbak Fitri. Tapi kalau misalkan secara spesifik terperinci, saya melihat bodinya Mbak Fitri langsing. Ternyata Mbak Fitri itu mengkonsumsi green coffee sehari 2 saset. Pagi itu sebelum makan dan sore itu setelah aktivitas. Dan Mbak Fitri ternyata melakukan olahraga minimal 5 menit setiap hari, sehingga Mbak Fitri mendapatkan body yang sangat ideal seperti itu. Jadi kita memuji dia itu minimal 15 detik, jangan cuma 2 detik, 3 detik, 4 detik, atau 5 detik. Jadi seolah-olah pujian kita itu tulus ke orang lain seperti itu. Dan kalau yang ketiga, contoh kepemilikan. Kalau misalkan di Imogen biasanya kita reward ya, jatuhnya ke reward atau penghargaan. Seperti misalkan contoh Mbak Fitri mendapatkan reward mobil gratis ya, mobil gratis dari Imogen seperti itu. Dan Mbak Fitri membeli sebuah mobil yang dia post, misalkan kita karena online dia post di Facebook seperti itu. Dan Mbak Fitri, kita melihat apa yang dipostingkan Mbak Fitri, lalu kita memuji dia. Kita bilang mobilnya bagus sekali ya. Hanya judge mobilnya bagus sekali ya, hanya seperti itu. Kesannya ada ketidaktulusan juga kita memuji dia ya gitu, seperti itu. Jadi kita belajar saat ini harus memuji seorang itu secara spesifik, terperinci, dan minimal 15 detik. Kita harus belajar dari sekarang kayak gitu. Dan kita memotivasi, contoh kayak tadi ya, Mbak Fitri mobilnya bagus ya, kayak gitu. Kita harus terperinci, oh Mbak Fitri mobilnya bagus ya, warnanya merah, ternyata brandingannya itu Imogen. Wah, benar-benar ya, ternyata dalamnya ini seperti ini deh. Jadi pokoknya panjang selama 15 detik dan harus spesifik. Apa kalau kepemilikan mobil ya, kita harus berbicara tentang bagusnya mobil itu, seperti itu. Dan sering-seringlah kita memuji seseorang, karena apa? Nggak ada ruginya ya kita memuji seseorang. Bukan berarti yang dipuji itu dia harus tinggi hati atau dia sombong, seperti itu. Karena kita berbisnis di sini berbisnislah dengan yang positif. Kita memuji orang pun kita berpikiran harus yang positif kayak gitu. Jadi energi yang masuk pun akan tetap positif kayak gitu. Dan kita memuji seorang itu juga nggak ada ruginya di kita juga ya. Jadi mulai sekarang sering-seringlah memuji
sesama member, upline, downline, crossline, atasan, bawahan, bos pabrik, siapapun yang kita temuin, mungkin kita sekarang di online ataupun offline, kita sering-seringlah memuji mereka gitu. Jadi hubungan baik kita, komunikasi antara mereka pun akan tetap terjalin dan dengan sangat baik. Dan di sini kuncinya, kita sekarang mulai belajar gimana caranya minimal 15 detik kita memuji seseorang. Jangan hanya 2 detik, 3 detik, 4 detik, ataupun 5 detik. Kayak gitu. Jadi harus spesifik, terperinci juga, dan harus bisa memberikan juga feedback ke kitanya juga, dan feedback ke orang yang kita puji juga, supaya dia termotivasi, dia ter-up seperti itu. Jadi saya juga baru tahu bahwa ada ilmu jurus di sini, jurus pujian 15 detik. Ternyata kalau kita belajar tentang komunikasi atau hubungan baik, yang berhubungan dengan kita bisnis di sini kan berhubungan dengan banyak orang, otomatis kita akan berkomunikasi dengan banyak orang, baik di dunia maya maupun di dunia nyata. Jadi kita harus benar-benar di sini memang belajar tentang jurus memuji pujian 15 detik ini gitu. Mulai sekarang kita kalau ketemu crossline member ataupun siapa, kita puji minimal 15 detik, atau pujian itu ya minimal agak panjang lah gitu, jangan cuma 2 detik atau 3 detik, sehingga karena pujian itu nanti akan berdampak positif bagi seseorang yang kita puji. Dia akan mengingat kemungkinan besar seumur hidupnya bahwa orang yang memuji saya, dia ternyata orang yang baik, ternyata dia orang yang care, ternyata dia orang yang ya pokoknya intinya yang baik-baik seperti itu. Jadi ternyata komunikasi ini penting ya. Salah satunya ya ini, pujian. Jadi kita harus belajar saat ini, siapapun yang bertemu di dunia maya atau di dunia online ya, maupun offline, kita memuji seseorang itu kita coba dari sekarang minimal 15 detik. Jadi secara terperinci apa yang dipuji, baik perilaku, penampilan ataupun kepemilikan. Kayak gitu. Mungkin materinya cuman sedikit ya, cuman sampai segini aja materinya. Kurang lebihnya mungkin aku mohon maaf kalau misalkan ada kekurangan, mohon diisi. Kalau misalkan ada kesalahan, saya mohon maaf lahir dan batin. Oke Pak Syam, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Sasha, luar biasa. Sangat detail sekali penjelasan dari Bu Sasha tentang teori 15 detik. Silakan untuk teman-teman yang ingin bertanya atau berbagi pengalaman, pernah dipuji, atau sering memuji, atau bahkan belum pernah memuji. Mungkin yang Hal ini sering sangat penting sih di sisi kita. banyak, mungkin yang udah sering dapat pujian ya. Mbak Fitri, saya sering puji-puji tentang Kalau puji. ada bertanya, saya mau bertanya. Aduh, Pak Syam yang nanya nih. Terima kasih Mbak Mita. Mas Suwarto. Silakan Mas Sasha. Suwarto. Iya Bapak. Mohon dijelaskan dampak dari 15 detik tadi, Mbak. Kenapa? Efeknya apa buat efeknya apa, dampaknya apa dalam waktu 15 detik tadi untuk memuji seseorang? Iya, jadi dia kalau memuji seorang sebanyak 15 detik itu, efeknya itu akan menimbulkan energi yang lebih positif ya Pak ke orang yang kita puji. Karena kalau kita tidak spesifik hanya 2 detik ya, hanya 2 detik kita memuji, misalkan Bapak ganteng, ya udah sekedar ganteng aja. Gimana reaksi Bapak? Seolah-olah yang ya udah gitu, cuma ganteng doang. Tapi kalau misalkan Bapak seorang yang ganteng gini-gini, oh panjang, pasti ada energi positif yang tersendiri yang akan kita dapat seperti itu. Jadi pujian ini memang harus untuk meningkatkan ya komunikasi dan keterampilan untuk ya Pak Syam. Ya. Bedanya pujian sama mengagumi gimana tuh Bu Sasha? Kenapa? Bedanya kita memuji dengan mengagumi. Kalau tadi ya, kalau mengagumi hanya sekedar tok suka doang gitu, kagum doang, seperti itu. Kalau misalkan memuji itu tadi, kalau memuji hanya 2 detik doang, ya jatuhnya sama aja kayak mengagumi. Tapi kalau misalkan kita belajar tadi yang 15 detik, jurus 15 detik itu benar-benar bukan apa ya, benar-benar memuji dia gitu, bukan hanya mengagumi atau menyukai
Oh misalkan kita suka sama orang, oh dia ganteng, udah hanya sekedar ganteng. Tapi kalau misalkan memuji dia seorang yang istilahnya ganteng, dia rajin ibadah, dia sholatnya ini kan, itu namanya pujian. Kalau misalkan cuman hanya mengagumi, ya hanya mengagumi aja gitu, hanya mengagumi ya udah dia ganteng gitu, sekedar itu aja. Jadi bedanya ya sangat beda lah antara pujian dan mengagumi kayak gitu. Kalau pujian memang harus benar-benar sekarang kita belajar tulus ya. Minimal 15 detik kita harus memuji seseorang. Kita harus belajar itu. Ternyata di sini ada jurusnya dan aku baru baca tadi malam. Beda lah antara pujian dan mengagumi. Kalau mengagumi hanya mengagumi aja, tapi kalau memuji ternyata kita harus tulusnya itu harus secara terperinci dan spesifik ya, minimal 15 detik. Kayak gitu. Kayak gitu Pak Syam. Ada yang lain? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bu Sila. Ya. Makasih atas kesempatannya yang diberikan. Ini materinya tentang pujian. Iya, pujian. Ya, memuji seseorang. Ya, mungkin kita bisa memuji seseorang kalau kita senang. Ya, seseorang itu menyenangkan. Ya. Tapi bagaimana misalnya kalau kita punya upline, atau kita punya downline itu kadang menjengkelkan atau membuat kita apa ya, gelisah, menunggu, atau ya intinya sering membuat kita kecewa, sering membuat kita jengkel. Apakah kita masih harus memuji atau bagaimana? Iya, karena kita di bisnis jaringan ya Bunda ya. Untuk apa ya? Untuk membuat jaringan kita langgeng atau Iya, karena kita khawatir supaya tidak jaringan kita itu tidak lari ke jaringan lain atau bagaimana? iya. Terima kasih Bunda. Artinya untuk menghindari kesalahpahaman antara downline dengan upline. Atau apakah Ibu Syasha ini pernah mengalami hal seperti ini? Wah, sangat pernah ngalami Bunda. Kalau saya di bisnis Imogen, saya sudah tidak punya upline. Jadi mungkin punya member pun juga ada yang menjengkelkan, downline juga ada yang menjengkelkan. Tapi kalau kita ya berbisnis jaringan ya Bunda, kita jangan terpengaruh sama seperti itu. Istilahnya walaupun dia menjengkelkannya kayak apapun gitu ya, kita tetap harus berperilaku baik, tetap harus kita memuji dia. Biarkan dia yang istilahnya menjengkelkan, ya dia menjengkelkan untuk dirinya dia sendiri gitu. Karena kita di sini bisnisnya bisnis jaringan Bunda. Jadi bisnisnya itu berhubungan dengan orang lain gitu. Jadi kita harus tetap, maupun dia menjengkelkan, maupun upline itu menjengkelkan, downline itu menjengkelkan, tapi tetap kita harus mengayom kayak gitu. Kita harus tetap berbuat baik dan tetaplah memuji yang baik-baik gitu, supaya hasilnya ya baik kayak gitu. Tetap kita harus memuji mereka kayak gitu, dengan memuji yang baik-baik. Biarkanlah mereka yang menjengkelkan, ya menjengkelkan untuk dirinya sendiri, tapi kita tetap berbuat baik gitu. Karena bisnis jaringan ini kan kalau nggak upline atau downline itu kan saling berkaitan ya Bunda. Jadi nggak bisa kita menjengkelkan. Mungkin aku pernah gitu marah-marah ke downline gitu, sangat menjengkelkan. Dan tapi kita berpikir balik lagi ya, apa feedback ke kita kalau dia menjengkelkan, kita pun menjengkelkan dia gitu. Jadi nggak ada feedback baliknya. Tapi kalau kita lama-lama berbuat baik, tetap memuji dia, tetap yang oh ya sudah gitu, kita tetap memuji dia, ya insya Allah akan feedbacknya balik ke kita lagi kayak gitu. Tetap aja Bunda, kita harus berbuat baik, puji dia aja, nggak apa-apa kayak gitu. Begitu Bu Sila. Sabar ya. Harus sabar. Memang kalau bisnis jaringan ini kita harus sabar ya, karena kita menghadapi berbagai karakter, bener-bener karakternya itu sangat banyak, bermacam-macam. Jadi tetaplah kita berkarakter yang baik aja kayak gitu. Oke, ada yang lain? Saya bertanya. Iya Bunda. Ayo, Bu Titi, silakan.
Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Kasya, Iya, saya Bunda. cuma pengen tahu gitu. Ya. Sikap Anda untuk memuji downline Anda yang crossline. Ya. Karena kita hati-hati di sini bahwa ada crossline, downline kita ada crossline. Jadi bagaimana sikap Anda untuk memuji mereka agar tidak tersinggungan antar crossline Anda? Mohon maaf Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon maaf Bunda, ketersinggungannya dalam hal apa ya? Aku boleh tahu dulu ya. Maksudnya ketersinggungan antar crossline. Downline kita kan nih ya. Ya. Kanan lah. Mereka otomatis crossline ya. Untuk mereka crossline, tapi bagi kita tidak. Tapi kita dengan ada upline kita juga punya crossline. Nah, bagaimana sikap Anda menyikapi ini kalau misalnya Anda akan memuji downline Anda yang crossline? Dan kita punya crossline itu jangan sampai ada ketersinggungan antara dua orang ini. Nah, saya ingin tanyakan bagaimana sikap Anda untuk menyiasati itu? Kita memuji crossline ya. Saya sering ya memuji crossline gitu ya. Kita memuji crossline-nya tentang apa dulu nih? Kalau memuji crossline-nya kita secara positif, otomatis nggak akan pernah ada istilahnya kesinggungan ya antara mungkin upline-nya seperti itu, antara mungkin membernya atau mungkin ini secara pujian yang kita kasih itu kan pujian secara positif ya Bunda ya, jangan yang negatif. Kecuali dia ketahuan memuji itu untuk misalkan menggunakan jaringan seperti itu. Mungkin kalau itu mungkin kita bisa tegur, tapi tetap dengan cara yang baik kayak gitu. Kalau misalkan memuji, tetap pujilah pujian yang sepantasnya gitu. Makanya kita belajar di sini gimana cara memuji seseorang supaya apa? Supaya berkomunikasi dengan orang lainnya itu juga tetap baik seperti itu, dan menjalin hubungannya pun dengan baik kayak gitu. Iya, saya mengerti. Tapi ini crossline Anda yang pastilah kita akan memuji dia yang positif, bukan negatif. Iya. Kita nggak mungkin akan seorang negatifnya ya. Iya. Nah itu, ini kan karena banyak downline kita itu merasa tidak terlalu diperhatikan crossline mereka di bawah. Karena Anda cuma selalu di sini gitu, kesininya kurang. Nah itu bagaimana sih? Iya, gini ya Bunda, ini kan bisnis jaringan. Ya, ini bisnis jaringan Bunda, yang nggak selamanya upline bisa mengontrol member-membernya. Contoh yang udah mungkin kanan kirinya sudah berapa ribu, 5.000 atau 10.000, itu nggak mungkin seorang upline yang di atas itu akan mencari satu persatu membernya yang bawah, crossline yang bawah seperti apa, seperti itu. Karena ini kan bisnis jaringan seperti itu. Jadi kalau mencari satu persatu, cuman yang ada di depan mata kita, misalnya itu Mbak ya, ada dua orang downline kita yang lagi di depan hadapan kita, ya, dan mereka berdua ini itu crossline, tidak satu jaringan garis, tapi crossline, kaki kita yang lain. Nah, ini yang satu yang lagi kayaknya mantu positif. Bagaimana caranya Anda untuk memuji dia dengan tidak ketersinggungan ini ada dari yang di B, padahal di B tapi Anda tidak pernah memuji dia seperti itu Pak. iya, jadi sikap kita seperti apa? Bagaimana sikap kita di antara ini? Di sinilah kita akan melihat kedewasaan seorang leader untuk memuji downline dia sesuai sebenarnya apa yang telah dia perbuat, tidak berlebih. Iya, sebenarnya kita memuji seseorang itu kita tidak melihat apakah dia crossline, apakah dia upline, ataukah dia downline. Siapapun itu kita harus memujinya dengan baik. Seperti itu. Mau istilahnya kalau kita berbagi positif, kalau kita memang memuji secara 15 detik yang tadi, jurus yang tadi kita pakai. Kayak gitu. Jadi jangan
hanya memuji 2 detik, tapi berapa? 15 detik. Kayak gitu. Kalau kita memuji seseorang dengan positif, pasti akan feedbacknya positif, insya Allah. Kayak gitu. Kalau menurut saya segitu. Oke, terima kasih Mbak Sasya ya. Iya, Bunda, sama-sama. Ya, terima kasih Bu Sasya. Iya, Pak Syam. Oke. Pasti kita bicara tentang pujian itu sifatnya hubungan sesama manusia yang sifatnya itu pribadi. Iya. Artinya tidak ada kaitannya dengan bisnis. Mau itu crossline, downline segala macam itu nomor sekian. Yang penting ini kaitannya adalah sesama manusia. Dimana kita belajar ilmu komunikasi yang salah satu di dalam itu adalah bagaimana kita memuji orang. Iya, hubungan baik. Sekali lagi terima kasih Bu Sasha, Bu Ya. Titi, teman-teman semua yang sudah berpartisipasi di Zoom hari ini. Ya. Mohon maaf karena Mohon maaf waktu kita kalau ada terbatas di kekurangan. Zoom dan ini sudah habis waktunya. Iya, Sampai Pak Syam. ketemu meeting berikutnya. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya ya. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Syasha. Sama-sama Bunda. Dah. Terima kasih Pak Syam semuanya. Kalau menang berprestasi, kalau kalah jangan frustasi. Kalau menang solidaritas, adalah sportivitas. Terima kasih, mohon maaf lahir dan batin ya. Kalau misalkan ada materi-materi yang salah atau misalkan jawaban ada yang kurang, mohon dimaafkan. Karena saya di sini juga belajar dan baru belajar. Terima kasih. Halo semuanya yang ada di Facebook. Terima kasih ya sudah mendengarkan materinya. Mungkin ada kesalahan, saya mohon dimaafkan. Yang penting kita tetap belajar pujian 15 detik ya, jurus pujian 15 detik. Untuk antar sesama supaya komunikasi dan hubungannya tetap baik. Oke? Kita sama-sama belajar di sini. Oke, itu tadi teman-teman materinya sangat luar biasa, kupas tuntas bagaimana cara kita memuji yang efektif supaya bisa menghasilkan hasil yang maksimal. Terima kasih sudah menyaksikan Zoom hari ini. Sampai ketemu di Zoom berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu komando.